Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Paulus Pascalinus Dr. Samaking dari kelas TKJB, jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pada aplikasi Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang bisa orang Indonesia sebut ojek. Gojek bisnis model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya seperti Grab dan Uber. Visi misi dari Gojek ialah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia. Misinya menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah pada pelanggan. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Gojek ialah GoSend, ialah layanan transportasi barang yang tersedia di negara Indonesia, Thailand, dan Vietnam. GoRide atau GetWin GoBike, layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor tersedia di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. GoFood, layanan pemesanan makanan tersedia di Indonesia dan Thailand. GoBox, layanan pengantar makanan barang berukuran besar. GoClean, layanan membersihkan rumah. GoGlam, layanan kecantikan. GoMessage, layanan pemijatan. GoTix, layanan pemesanan tiket. GoCar, layanan transportasi penumpang dengan mobil. GoAuto, layanan montir, dan GoMed, layanan pembelian obat, dan masih ada beberapa lagi. Dampak Gojek dalam perekonomian Indonesia ialah tidak dapat dipungkiri bahwa suatu yang instan menjadi pilihan bagi mayoritas umat manusia di masa yang modern ini. Berbagai pilihan alternatif yang lebih cepat dan mudah akan menjadi prioritas utama bagi kebanyakan orang. Sama halnya dengan keberadaan ojek yang muncul karena dorongan memenuhi keinginan manusia agar tidak perlu menghabiskan waktu yang lama mencari tukang ojek maupun taksi, karena pada dasarnya untuk menggunakan jasa ojek mayoritas penumpang harus menghabiskan waktu untuk berjalan lebih dahulu mencari pangkalan ojek, begitu pula dengan taksi. Hadirnya aplikasi Gojek ini ternyata membawa dampak sosial ekonomi bagi berpihak baik. Ini adalah grafik presentasi hasil pendapatan konsumen terhadap Gojek.
semua berdampak baik, tidak ada yang buruk. Ini presentasi penghasilan dan pengeluaran mitra pengemudi. Ini struktur organisasi dari Gojek yang dikepalai oleh Gojek Direktur, sistem informasi yang digunakan oleh Gojek. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk menuju kepada interaksi antara orang atau proses algoritmik dan data dan teknologi. Ini diagram sistem informasi Gojek. Teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan layanan Gojek. Dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain teknologi end user adalah aplikasi smart Android dan aplikasi smartphone iOS. Teknologi database adalah cloud computing, smartphone stroke, API atau aplikasi programming interface atau dalamnya terdiri dari Google Maps, Google Maps, Transjakarta API, dan Apotik Kantor API. Ini beberapa contoh aplikasi yang ada di beberapa contoh aplikasi di Gojek. Ini aplikasi Apotik Kantor API. Ini Google Maps dari Gojek. Yang ini yang keempat, payment atau GoPay, atau bisa juga dikenal dengan uang online. Kelima, customer service atau sosial media, website, dan call center. Yang ke D, e-commerce pada Gojek. E-commerce merupakan perdagangan elektronik atau e-dagang, atau yang disebut dengan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi maupun jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Adapun beberapa contoh aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce sebagai berikut: email dan messaging, content and management system, database, accounting, sistem keuangan, informasi pengiriman dan pemesanan, online shopping, conferencing, dan online banking. Gojek mengembangkan satu jenis komersi, yaitu business to customer, yang dilakukan dengan personal online booking. Fitur e-commerce pada Gojek sangat lengkap jika dibandingkan dengan fitur komersi pada model transportasi lainnya. Gojek menawarkan komersi terpadu yang
memungkinkan calon penumpang Gojek untuk menggunakan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan maupun jasa belanja. Beberapa menu tersebut terdapat pada layanan Gojek, yaitu instan kurir instan atau jasa pengiriman barang, bisa dimanfaatkan sebagai pengiriman barang secara real time. Yang kedua, transport atau jasa transportasi. Sesuai dengan namanya, Gojek dimanfaatkan sebagai media transportasi khusus di waktu macet dan di saat kesulitan mencari transportasi publik. Ketiga, food delivery atau jasa pengiriman barang. Dengan layanan ini kita bisa order makanan dan di restoran favorit kita tanpa harus pergi ke sana. Yang keempat, shopping atau jasa belanja. Pada layanan ini dapat membantu untuk berbelanja di swalayan dengan barang-barang yang dikehendaki. Fitur yang terdapat pada menu utama pada layanan Gojek aplikasi antara lain input data. Calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Gojek akan mengkalkulasi pembayaran. Kedua, drive on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari sopir Gojek terdekat dengan calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan supir Gojek yang akan menjemputnya. Bahkan terdapat beberapa lama estimasi yang dibutuhkan supir Gojek sampai di lokasi calon penumpang. Yang ketiga, SMS atau call. Ketika supir Gojek belum sampai juga, calon penumpang bisa memanfaatkan fitur SMS atau calling yang terdapat di aplikasi Gojek. Keempat, driver review. Untuk fitur ini, penumpang dapat memberikan rating dan komentar mengenai pelayanan Gojek. Karena dari rating ini, supir Gojek akan mendapatkan bonus bulanan atau review driver. 5. My Wallet. Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash untuk penumpang yang baru pertama kali ingin menggunakan. Gojek memberikan kode voucher senilai 50.000 untuk pengisian ulang. Penumpang dapat mentransfer uang melalui bank yang sudah ditentukan. Sekian dari saya tentang sistem informasi yang ada pada aplikasi Gojek. Selamat siang.